Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Ainiyah NIM E 2019 3129. Saya dari Akuntansi Syariah 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memberikan tanggapan pada video Bapak Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku pengampu dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan materi perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor atau disebut juga perekonomian terbuka merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka ini dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 sektor, yaitu yang pertama, sektor rumah tangga yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua yaitu sektor perumahan yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Dan yang ketiga yaitu sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat yaitu sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia di mana perekonomian merupakan transaksi ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama yaitu permintaan agregat. Dalam perekonomian terbuka, pengertian permintaan agregat tidak lagi terbatas pada permintaan yang berasal dari luar negeri. Permintaan agregat digunakan untuk menentukan posisi keseimbangan di pasar barang di dalam negeri. Untuk perekonomian terbuka juga mempunyai peranan yang sama. Oleh karena itu, permintaan agregat haruslah sekarang diartikan sebagai seluruh permintaan akan barang atau jasa yang diproduksikan di dalam negeri. Ini berarti bahwa perekonomian agregat harus yang pertama yaitu memasukkan permintaan orang-orang luar negeri akan barang atau jasa yang kita diproduksikan. Yang kedua yaitu mengeluarkan darinya permintaan kita akan barang atau jasa buatan luar negeri, karena ini bukan permintaan akan barang atau jasa buatan dalam negeri. Yang kedua yaitu jumlah uang beredar. Adanya hubungan dengan luar negeri juga mempunyai pengaruh terhadap pasar uang, baik terhadap sisi permintaan maupun pada sisi penawarannya. Pada sisi permintaan akan uang ada satu faktor tambahan yang menentukannya, yaitu tingkat bunga di luar negeri, di samping faktor-faktor yang telah ada di dalam perekonomian tertutup, yaitu tingkat bunga di dalam negeri, tingkat GDP, dan tingkat harga di dalam negeri. Yang ketiga yaitu harga. Dalam model perekonomian terbuka, kita tidak lagi hanya mempunyai satu tingkat harga umum, tapi paling tidak ada 2 tingkat umum, yaitu tingkat harga umum yang berlaku di dalam negeri dan tingkat harga umum yang berlaku di luar negeri. Selanjutnya yaitu siklus aliran pendapatan perekonomian 4 sektor. Disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Dalam diagram circular flow di atas terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama rumah tangga, hubungan dengan perusahaan. Pada awalnya, rumah tangga menjual SDM yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antar rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan SDM tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan. Yang kedua yaitu hubungan dengan pemerintah.
Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah, dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non-balas jasa dari pemerintah, atau berupa hasil dari pajak. Hubungan rumah tangga, hubungan dengan negara lain. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Yang pertama yaitu perusahaan dengan hubungan rumah tangga. Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Selanjutnya yaitu perusahaan hubungan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah, dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Perusahaan hubungan dengan dunia internasional. Perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan. Yang ketiga yaitu pemerintah, bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Yang pertama yaitu pemerintah hubungan dengan rumah tangga. Pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun negara. Selanjutnya yaitu pemerintah dengan hubungan dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan, dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Yang keempat yaitu negara-negara lain. Negara-negara lain dengan hubungan rumah tangga. Negara-negara lain atau dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Jadi pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dan dalam negeri, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli tersebut, negara lain mendapatkan laba atau keuntungan. Selanjutnya yaitu negara-negara lain dengan hubungan dengan perusahaan. Dunia internasional atau negara lain mengekspor produknya kepada bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasanya juga melalui pasar negeri lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkan suatu laba. Selanjutnya yaitu komponen pengeluaran agregat. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. Yang kedua yaitu investasi perusahaan. Yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Selanjutnya yaitu faktor penentu ekspor. Yang pertama yaitu apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua yaitu mutu barang. Yang ketiga yaitu cita rasa masyarakat terhadap barang yang diekspor. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya yaitu faktor penentu impor. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan negara. Yang kedua yaitu inflasi dalam negeri. Yang ketiga yaitu kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang keempat yaitu cita rasa konsumen. Selanjutnya yaitu keimbangan perekonomian terbuka pertama, yaitu penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional serta barang yang diimpor dari luar negeri. Penawaran agregat meliputi 5 komponen. Yang pertama yaitu pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri.
Yang kedua, investasi swasta. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Yang keempat, ekspor. Dan yang kelima yaitu pengeluaran ke atas impor. Selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian terbuka, yaitu suntikan dan bocoran. Yang ketiga yaitu keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan perekonomian terbuka ini terdapat possible digunakan untuk membeli barang dan dalam negeri dan impor dan ditabung. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.